στον αιώνα το έλεος αυτού. Alleluia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masya. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim pada kami. Tapi saya mohon untuk tidak lupa, bagi saudara yang baru pertama kali ini menemukan YouTube saya ini, atau saudara yang sudah pernah berkunjung tetapi belum melakukannya, mohon untuk subscribe untuk memperkembangkan program kita ini. Dan juga jangan lupa untuk klik itu like-nya, supaya kalau ada unggahan video yang baru, saudara yang akan pertama kali mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman saudara. Dan kalau saudara merasa terdorong untuk membantu pelayanan ini, dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu sebagai bantuan itu, saudara bisa kirimkan langsung ke akun bank mandiri saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih menjawab pertanyaan saudari Amalia, dan dia punya 35 pertanyaan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan nomor 29. Apakah hari penghakiman bagi orang percaya lebih dulu daripada hari penghakiman bagi orang tidak percaya? Menurut Alkitab, ketika Yesus datang nanti, memang orang percaya dan orang tidak percaya dua-duanya akan dibangkitkan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang jadi kekal. orang yang berbuat baik, yang beriman kepada Kristus dan mengeluarkan buah-buah yang baik, akan bangkit untuk menerima hidup kekal. Terus? Dan mereka yang telah berbuat baik, dan mereka yang telah berbuat jahat, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, jadi dua-duanya dibangkitkan. Dan yang satu mari hidup kekal, yang satu untuk dihukum. Tapi apakah orang yang baik ini yang akan dihakimi lebih dulu? Tidak jelas di dalam Alkitab. Tapi bahwa orang yang beriman itu akan dibangkitkan dulu. Itu betul. Coba kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 4. Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita baca demikian. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke, yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, bangkitnya memang lebih dulu. Tapi penghakimannya, ya karena penghakiman itu tidak seperti penghakiman di dunia ya satu. Itu kan Kristus itu sebagai penjelmaan firman Allah yang adalah Allah, mempunyai sifat Allah. Allah itu kan dapat mengetahui sekaligus secara bersamaan. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang telah sembunyi dalam kegelapan. Ya, dia akan menerangi sekilas gitu. Terus? Dan ia akan memperlihatkan apa? Memperlihatkan, jadi bayangan saya itu ya, seperti kayak TV tayang ulang gitu loh. Semua akhirnya tahu itu dosanya itu, di situ dihakiminya di sana. Terus kan? Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati,
maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Dia Allah. akan jadi itu sekaligus itu lihat aja. Yang orang yang diselamatkan akan melihat semua kebaikannya, dan di situ ditentukan tempatnya di mana, dan orang yang hidupnya fasik juga sekaligus melihat semua perbuatan-perbuatan fasiknya itu. Coba kita baca juga di dalam kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel pasalnya yang sebentar. Kitab Daniel pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya. Coba ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Banyak orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah, maksudnya orang mati ya. Terus? Akan bangun. Akan bangun, berarti dibangkitkan itu. Terus? Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya. Jadi kelihatannya semua bangkit, lalu secara serentak Tuhan akan menyatakan apa yang ada dalam isi hati orang itu, dan orang itu tahu di situ nanti dia dihakimi tergantung kepada apa yang nampak pada waktu diperlihatkan tadi. Coba kita baca juga di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, jadi kalau gitu yang tersembunyi itu akan diterangi tadi. Itu yang akan dihakimi. Dan sesuai dengan apa yang nampak dan apa yang kelihatan pada waktu penghakiman itu, maka manusia akan mendapatkan apa yang perlu didapatkan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi kita semua harus. Berarti tidak ada perkecualian. Ya, semuanya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Terus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya, setiap orang menerima apa yang patut diterimanya setelah diketahui apa yang ada dalam hati mereka itu terbuka semua. Terus? Sesuai dengan yang dilakukannya sesuai yang dilakukannya di dalam dunia ini, dalam hidup ini. Terus? Baik ataupun jahat. Baik ataupun yang jahat. Jadi kita tidak tahu bagaimana, apakah itu yang akan selamat itu lebih dulu atau tidak, tapi yang jelas itu secara serentak semua apa yang ada di dalam hati manusia itu akan kelihatan, sehingga kelihatan di mana tempatnya nantinya. Ya. Nah, memang digambarkan di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Ya, dibuka semua kitab itu ya, kitabnya jangan dipikir itu buku gitu. Karena efek dari dosa itu tertulisnya dalam hati nurani. Jadi dibuka semua kitab, terus? Kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis. Nah, padahal perbuatan itu ada dalam hati tadi kan. Berarti kitab ini simbol daripada, lambang daripada hati nurani, yang efek dari dosa itu terpatri dalam hati nurani itu. Ketika itu kita mati, hati itu tidak ditobati. Tapi kalau itu ditobati dan kita minta ampun kepada Tuhan, itu akan terhapus. Kalau tidak, ya akan tertulis di sana. Nah, itu gambarannya saja bagaimana nanti penghakiman itu terjadi.
Tapi kejadiannya ya bukan ada satu kitab dibuka satu-satu itu, enggak, karena itu dalam hati nurani. Makanya dikatakan Tuhan akan menerangi apa yang tersembunyi dalam hati tadi. Nah, dengan demikian ini kejadiannya ya serentak lah. Karena Tuhan maha mengetahui kan, dalam mengetahui segala sesuatu kan kejadiannya serentak. Jadi memang juga digambarkan di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seperti dari seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, kalau itu dipisahkan dalam arti seperti di dunia ini, nah, manusia bermiliar-miliar gimana itu? Waktu-waktunya mana habisnya? Allah tidak melakukan seperti itu. Makanya Allah melakukannya dengan kemahatauannya. Ini yang domba, artinya orang yang nanti akan diselamatkan. Ini yang kambing, orang yang tidak diselamatkan. Jadi jangan digambarkan kayak satu digiring gitu, kayak kapan habisnya itu? Karena manusia dari segala abad kan udah bermiliar-miliar jumlahnya. Kapan habisnya pengadilan itu? Maka pengadilan itu akan terjadi sekejap oleh kemahatauan Allah. Hanya untuk manusia memahami itu apa yang terjadi, maka digambarkan seperti ada buku yang dibuka, seperti ada yang dikumpulkan seperti domba dan lain-lain. Tapi kejadian penghakiman itu kejadiannya serentak secara bersama-sama di dalam kemahatauan Allah. Lalu diketahui kamu begini, kamu begini, terlihat di dalam hati nuraninya tadi. Begitu ya, Saudari Amalia. Saya kira gitulah yang bisa saya terangkan. Tuhan memberkati. Shalom. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.